Belanda itu dalam mencegah banjir, dia tidak memikirkan daerah tangkapan air yang disebut dengan hutan. Tapi kenapa dia tidak pernah banjir? Bahkan dia menjadi muara dari sungai-sungai yang berhulu di Jerman, di Polandia. Tapi dia daerah rawa, hulunya di Jerman, Austria. Tapi kenapa dia tidak pernah banjir? Dia tidak memikirkan hutan di hulu. Dia hanya memikirkan kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dalam acara ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso. Dan kita malam hari ini mengangkat topik hulu das Karangmumus, benteng pertama banjir. Dan luar biasa pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang saya kira untuk bukan saja Samarinda, Kalimantan Timur, tapi secara nasional beliau sudah dikenal baik, yaitu seorang akademisi, dan beliau adalah Bapak Bernaulus Saragih, PhD. Apa kabar Bang Bernaulus? Baik Pak Rusmadi, baik. Apa kabar? Baik, aku panggil Bang Bernaulus saja ya? Ya, Bang Bernaulus. Kalau Bapak nanti kelihatan tua nih. Ya, Bang Bernaulus saja. Ya, Bang Bernaulus Saragih ini adalah dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Dan beliau menyelesaikan S2-nya di Leiden University, Belanda, dan S3 beliau S2-nya ya, S2-nya di Göttingen ya, di Jerman ya, Göttingen University, dan S3-nya di Leiden University Belanda. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita. Baik, Bang Bernaulus, ini karena apa? Seorang akademisi. Orang pasti lihat ini serius ini materinya nih. Selalu serius. Apalagi terkait dengan hulu das Karangmumus dan banjir ini ya. Apalagi orangnya selalu serius. Oh iya. Orang Batak. Orang ini selalu serius. Ya. Jadi kita substansinya kita jaga ya. Tetapi mudah-mudahan bisa membuat happy yang ringan-ringan ini. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya. Bang Bernaulus, ini sesuai dengan topik kita malam hari ini adalah terkait dengan hulu das Karangmumus. Terutama ya kita ingin memposisikan das Karangmumus ini sebagai apa? Hulu das Karangmumus ini sebagai benteng pertama banjir. Ya. Nah, Bang Bernaulus, apa itu das Sungai Karangmumus sebenarnya? Dan adakah luasan dari luas daripada das Karangmumus ini? Iya, Pak Dr. Rusmadi. Das atau daerah aliran sungai, atau dalam bahasa Inggrisnya kan water catchment area. Okay. Kalau berdasarkan peta yang kita lihat lebih kurang 32 sampai 35 ribu hektar luasannya. Luas betul ya? Luas 32 ribu lebih ini das kita ya. Untuk Karangmumus saja itu ya? Karangmumus saja dengan panjang sungainya itu lebih kurang 35 sampai 37 km. Atau 15 km diantaranya membagi wilayah administrasi Kota Samarinda. Jadi Sungai Karangmumus itu membagi dua wilayah administrasi. Di bagian Samarinda Kota sampai 15 km ke hulu. Di samping itu ada wilayah Kukar sebagian masuk ke wilayah Kukar. Masuk das Karangmumus. Nah, jadi sebenarnya memang sangat luas kalau dilihat dari sisi luas, dan Bang, itu ini kalau kita hitung-hitung 31 ribuan lebih ya, 31.200 itu ya. Kemudian luas Samarinda kan 71.800 hektar. Berarti hampir separuh, 41% ya. Kira-kira 40-an persen lah, 41%. Untuk bisa dipahami lebih mudah saja kita bisa bayangkan bahwa dari Gunung Cermin sampai kepada Krus, sampai kepada bandara, sampai kepada Sungai Bawang, itu kan masuk das Karangmumus. Jadi sangat luas sebenarnya. Dan dia flat. Flat, datar sekali. Kalau dilihat dari muara Sungai Karangmumus di Muara Mahakam, ketinggiannya dengan di Pampang paling bedanya 10 meter saja. 10 meter. Beda ketinggian. Dari permukaan. Dari Sungai Mahakam, Muara Karangmumus, sampai kepada Sungai Pampang sebagai hampir bagian ujung, atau ke Muang, itu kan tidak berbeda jauh. Ini yang harus dipahami karakteristik dari Karangmumus.
dia tidak ada sama sekali riamnya, Pak. Iya. Nah, dia mengalir tenang gitu ya. Nah, jadi ini satu persoalan yang harus dipahami kalau mau memahami karakteristik Sungai Karangmumus, bahwa ketinggian di muara dengan ketinggian di hulunya itu tidak banyak. Tidak banyak. Jadi hanya flat, sekitar 10 meter. Jadi flat sekali sehingga mudah sekali dia kebanjiran walaupun tidak ada hujan. Dan karena kita dengar, ya, kalau yang tidak hujan karena pasang naik kan. Ya. Kalau air laut naik dia masuk ke dalam kan, Pak. Oke. Ya dia kan masuk ke dalam. Kalau kita lihat di jembatan di Unmul. Kalau hubungannya dengan banjir gimana ini, Pak? Ya. Nah, kalau jelas kalau hubungannya dengan banjir, ketika hujan deras terjadi pas pada saat pasang, itulah banjir itu selalu terjadi. Kalau nggak pasang nggak banjir. Kalau nggak pasang belum tentu. Belum tentu. Tergantung daripada curah hujan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa mempelajari banjir di Samarinda harus komprehensif. Oke. Harus nggak bisa sepotong-sepotong ya. Harus belajar dari muaranya itu bagaimana karakteristik Sungai Mahakam, bagaimana dorongan air laut ke dalam. Bagaimana di hulu, bagaimana di tengah. Tapi kita malam hari ini lebih fokus di hulu dalam kaitannya dengan dengan sistem das. Nah, jadi hulu itu bagian tidak terpenting menurut saya. Bagian yang tidak terpenting. Ya? Kalau untuk kasus Samarinda, bagian terpenting adalah bagian tengah. Sampai kepada muara di kalau mana bagian tengah itu berarti kalau dilihat dari aliran sungai ini mulai dari mana? Mulai dari Segiri sampai kepada ke muara ke hulu bukan ke muara ke atas ke daerah perumahan Bumi Sempaja sampai ke belakang. Berarti ke hulunya sampai ke Lempake. Bagian tengah di situ. Jadi Segiri, pasar Segiri sampai ke bagian Lempake. Kalau berarti bagian tengah. Kalau misalnya bukan das maksud saya. Waduk Benanga itu kalau misalnya dari sisi wilayah itu masuk hulu. Masuk hulu. Ya. Tadi dikatakan hulu nggak penting, padahal ada waduk Benanga. Ya, tidak terlalu penting. Kenapa? Karena sebenarnya waduk Benanga itu kan mudah dibaca karakteristiknya. Mudah dibaca bahwa begitu hujan deras, siapapun bisa melihat volume air yang ada di situ. Tapi yang tidak bisa kita baca selama ini adalah bagaimana aliran air di bagian tengah. Kan gitu, Pak. Nah, yang menyumbat ini kan dari mulai bagian tengah sampai kepada Lempake, daerah Benanga, bendungan. Tersumbatnya bisa dimulai Pasar Segiri. Berarti walaupun kita kan belum bicara ini, lah, misalnya Bang Bernaulus bicara, di antara kalau misalnya kita bagi 3, ada hulu, kemudian tengah, hilir ya. Di antara aliran Sungai Karangmumus ini bagian yang terpenting justru bagian tengah. Sebelum kita bahas ini bagian tengah ini, ini kita melihat hulunya dulu. Bukankah sumbatan di bagian tengah ini selain masalah sampah ya? Jelas. Setuju ya? Setuju jelas. Nanti kita apa nggak ada hubungannya dengan sedimentasi yang merupakan buangan dari daerah hulu? Saya begini Pak Rusmadi, saya bilang bukan bagian terpenting karena kita harus memahami tata guna lahan yang ada di hulu. Tata guna lahan yang di hulu adalah sama sekali yang menurut saya tidak bisa lagi diatur oleh pemerintah kota. Karena hampir semuanya sudah dimiliki pribadi-pribadi. Di hulunya? Ya, di hulunya. Kalau kita lihat tata guna lahan, semuanya sudah menjadi lahan pertanian atau pertambangan, atau bahasa kerennya itu sudah menjadi properti orang per orang atau perusahaan. Berarti beyond pemerintah kota capacity untuk mengatur itu. Nah, artinya apa? Kalau kita, saya tahu arah diskusi kita akan bicara reboisasi, penghijauan. Pertanyaannya adalah di mana kita melakukan penghijauan? Ketika lahan itu adalah sudah dimiliki orang per orang untuk kegiatan produktif pertanian. Celakanya lagi di hulu Karangmumus ini tidak ada kawasan lindung. Tidak ada hutan konservasi kecuali krus. Nah, di situ maka saya bilang tidak terlalu penting dalam arti bahwa kapasitas pemerintah kota untuk mengatur tata guna lahan di situ lemah. Paham kita, Pak? Iya, paham. Jadi ini posisi hulu ini tidak penting karena pemerintah nggak bisa di luar kendali pemerintah. Karena terkait dengan tata guna lahan tadi ya. Pak Rusmadi mau bangun rumah, bisa saya larang. Saya mau nanam kentang di situ, bisa dilarang. Saya mau buat kebun pisang,
bisa dilarang. Kan Oke. tidak, kecuali pemerintah Iya. kota mampu membeli semua areal perbukitan Oke. untuk dijadikan kawasan konservasi. Luar biasa ini. Kan gitu Pak. Ini semakin memperjelas Ya. kita ini, Bang. Ya. Tadinya kan kita kalau bicara soal banjir, ini soal sedimentasi. Ya. Kita walaupun kita kerup, kemudian di hulunya ini terbuka, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kalau kemudian Bang Bernaulus berkesimpulan bahwa justru daerah tengah ini penting, berarti dalam konteks kendali dulu. Ya. Ya. Tapi saya bisa juga berpendapat mungkin Bang Bernaulus. Artinya bagian hulu ini masih merupakan sesuatu yang sangat penting kalau pemerintah ini memiliki area-area. Iya. Oh, Iya. gitu. Di mana-mana di luar negeri yang namanya hulu itu yang memiliki slope atau kontur berat biasanya dijadikan kawasan konservasi. Oke. Atau bisa dijadikan areal budidaya tanaman keras, tanaman kehutanan dengan kompensasi tertentu. Oke. Sehingga masyarakat menanam tanaman-tanaman multi years gitu ya, dengan pohon atau buah atau sistem agroforestry. Ada solusi ke arah sana. Berarti kalau Ya. misalnya kita lihat ini terkait dengan tata guna lahan ini, sebagian besar dan mungkin totalitas ini dimiliki oleh orang per orang, kemudian perusahaan. Tetapi kan kita nggak boleh mati langkah ini, karena daerah hulu ini kan tetap penting. Karena tadi yang saya tangkap tadi, ini dalam konteks kendali. Nah, dalam kaitannya dengan warga, kemudian pemilik lahan ini, apa yang harusnya dilakukan Bang Bernaulus? Pertama, tentu ini kepada masalah sosialisasi tentu. Kelemahannya kan di sosialisasi. Kalau kita baca dan pelajari dari teman-teman pencinta Karang Mumus, persoalannya kan bahwa masyarakat di hulu tidak memiliki perspektif bahwa urusan banjir itu termasuk urusan mereka, kan gitu. Karena mereka juga berhadapan dengan survival, masalah ekonomi, bertani dan sebagainya. Nah, oleh karena itu cara pertama adalah pemerintah harus giat mensosialisasikan. Sosialisasi juga tidak take for granted, kan harus ada kompensasi-kompensasi tertentu. Misalnya kalau kita ingin konservasi di hulu, kita ingin melindungi kawasan hulu, berarti kan harus membudidayakan tanaman kehutanan. Nah, sementara tanaman kehutanan kan tanaman yang secara ekonomi zaman sekarang ini tidak menarik karena panen pun 30 tahun kan. 30 nah, tahun baru. ini persoalan. Sementara masyarakat ingin cash harian kan gitu harian, Pak. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Ini suatu persoalan tersendiri memotivasi masyarakat agar menggunakan lahan untuk tanaman-tanaman keras. Nah, berarti ada kompensasi. Itu suatu persoalan. Memang kalau dilihat dari sisi ilmu kehutanan, pohon itu tidak menambah curah hujan. Jelas. Hutan itu sama sekali tidak terkait dengan, tidak bisa dia mempengaruhi hujan. Justru dia yang dipengaruhi oleh hujan. Kan gitu. Tapi kan dia hanya kita bicara ke bawahnya. Kita bicara ke bawah, dia bisa menahan memang karena melalui humus atau liter yang ada di bawah permukaan. Tapi satu orang Kaltim yang lupa bahwa Kaltim ini lapisan humusnya itu kan sangat tipis, Pak. Saya dulu pernah bekerja di HPA 5 tahun. Hutan alam yang sama sekali belum dijamah manusia, liter atau humus itu sangat tipis. Ternyata kalau dalam teori, apa yang dihisap oleh pohon sama dengan apa yang dia produksi. Sehingga ada istilahnya equilibrium. Nah, jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa sebenarnya Pak Rusmadi, walaupun hutan kita lebat, murni, virgin, banjir akan tetap terjadi. Faktornya? Faktanya di Sungai Mahakam di hulu, sebelum HPH masuk pun banjir tetap terjadi. Kenapa? Kapasitas ikat air oleh tanah kita tidak seperti di Jawa dan Sumatera. Kenapa? Karena humus tangkapnya untuk menahannya. Karena lapisan humusnya yang sangat tipis. Nah, itu saya bilang tadi mengapa bukan bagian terpenting. Nah, berarti kalau kita bicara dalam konteks ini banjir untuk hulu Karang Mumus, ini berarti terbantahkan sebagai benteng ini, benteng pertama banjir. Iya. Karena apa? Pertama, kalau kita lihat hulu itu memang sudah banyak dikupas untuk pertambangan. Jadi persoalan kendali daripada pemerintah, kecuali pemerintah kemudian take over lahan atau kemudian kendalikan masyarakat, warga, perusahaan untuk ini. Tapi untuk saya kan saya Pak harus merefleksikan ini berbasis pengalaman dan melihat kemampuan Pemkot, sehingga saya bicara sesuatu yang bisa kita tangani itu yang kita sebut penting. Kalau bio nawar capacity,
kadang-kadang it is not important for us. Untuk apa saya mengurusi sesuatu yang memang beyond? Kan di gitu. luar dari kendali. Di luar kemampuan kita. Hanya ini kan bahasa-bahasa yang mengemuka di masyarakat. Kalau sudah banjir pasti ini hulu. Kemudian kalau banjir pasti benanga. Ya. Sementara benanga sekarang ini kapasitasnya berapa? 1,3, mungkin separuhnya aja sekarang. Iya. Dan itu salah satunya karena di daerah hulu yang terbuka. Sudah terbuka oleh. Ya, memang pertambangan sangat, kalau kita lihat melalui drone atau pesawat, memang saat ini yang paling banyak berpengaruh itu adalah pengupasan oleh pertambangan. Tapi sekali lagi saya katakan, pemerintah mau merehabilitasi hulu itu, berarti kan dia harus meyakinkan pertambangan menutup pertambangan. Nah, itu kan sesuatu yang agak dilematis gitu Pak. Bang. Nah sekarang di daerah tengah ini kan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan permukiman. Ya. Kemudian orang pasti mengkaitkan dengan ruang terbuka hijau. Nah, kadang-kadang kita masih banyak menempatkan kurang tepat ruang terbuka hijau ini. Menurut Bang Bernolus, ruang terbuka hijau yang dimaksudkan apa ini? Saya belajar di Belanda hampir 7 tahun. Terkait dengan ini? Iya, terkait dengan ini. Saya belajar mengambil PhD di Belanda 7 tahun. Belanda itu dalam mencegah banjir, dia tidak memikirkan daerah tangkapan air yang disebut dengan hutan. Tapi kenapa dia tidak pernah banjir? Bahkan dia menjadi muara dari sungai-sungai yang berhulu di Jerman, di Polandia. Tapi dia daerah rawa, hulunya di Jerman. Austria, tapi kenapa dia tidak pernah banjir? Dia tidak memikirkan hutan di hulu. Dia hanya memikirkan kanal. Gitu loh Pak. Kalau kita berada di hilir, maka strategi kita harus memikirkan kanal. Nah, kanalnya memang satu, interkoneksi. Jadi benar-benar Karangmumus harus connectable dengan Mahakam. Sangat mudah begitu. Bapak bisa bayangkan kalau jaringan kanal interkoneksi seperti tegangan listrik kan, di sana mati, di sini otomatis menyala sendiri ke sana. Di sini naik otomatis terkirim kan gitu. Nah, maksud saya kanal atau pelebaran Sungai Karangmumus di bagian tengah adalah kuncinya. Itu yang saya maksudkan. Adalah kunci daripada persoalan. Tapi itu bukan tanpa persoalan loh, karena di bagian tengah ini justru di sana kan permukiman. Itu masalah. Nanti jangan-jangan ini kan di luar dari kendali pemerintah? Tidak. Oh tidak? Tidak, karena selama ini kan saya bisa melihat bahwa ada proses ganti rugi, ada proses relokasi. Ada gitu. jalan keluar lah. Ada jalan keluar dibanding dengan di daerah hulu. Memindahkan orang dari lahan pertaniannya Pak, itu lebih berat. Pak Rusmandi ahli pertanian pasti sangat susah mengusir orang dari lahannya bertani. Ya itu karena persoalan perut. Baik, Bang. Ini jadi persoalan di hulu di tengah sungai ini ya, jadi persoalan serius ya. Jadi harus dilebari itu. Harus dilebari. Kalau memang mau tidak kebanjiran, kita memang harus fokus pada pelebaran saluran air, apakah Karangmumus, apakah drainase. Setiap 100 hektar mestinya ada satu daerah di tengahnya membelah, kan begitu Pak. Belanda kan begitu, setiap areal 1 km persegi, di tengahnya itu sudah ada harus kanal 5 meter minimal. 5 meter lebar. Ya, dengan kedalaman sampai dia bisa mengalirkan ke muara. Kalau kita lihat kan Karangmumus ini sendirian Pak. Dengan luas 32.000 hektar, dia sendirian menjadi urat nadi air. Ya jelas overload. Atau Bang Bernolus berpikir untuk kita buat kanal baru? Tidak, harus diperlebar saja. Cuman harus ada subkanal. Harus ada subkanal di perumahan-perumahan. Misalnya tidak jauh-jauh dari Simpang 4 Sempaja, sumbatnya kan di perumahan apa itu yang di seberangnya Bumi Sempaja, di belakang Rapak Benuang. Rapak Benuang itu sungainya kok lebarnya sama dengan yang di sini. Padahal itu hampir sudah 5 kilo, 3 kilo itu. Kan mestinya kan sungai itu dari muara melebar menyempit sampai ke hulu. Ini kan di kota tidak. Bahkan ada yang tengah lebih sempit, tidak konsisten gitu loh. Jadi justru Bang Bernolus ini bukan di hulu tetapi di tengah. Kalau saya dan itu melihatnya terkait dengan pelebaran Sungai Karangmumus termasuk Farid, kanal-kanal yang menuju kepada asumsi yang harus dipegang Pak Rus adalah bahwa di bagian hulu itu tidak ada kawasan lindung yang menjadi hak kelola negara. Semua lahan sudah dikuasai oleh masyarakat atau private sektor, sehingga kita bisa mengatakan sulit kita untuk mengurusi itu kecuali kita beli. Gitu. Kalau misalnya ini di bagian terakhir ini, Bang Bernolus,
Kalau bicara tanggung jawab ini, walaupun kita semua pasti sepakat bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab semua. Ya kan? Ya ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, termasuk swasta. Siapa yang paling bertanggung jawab terkait dengan banjir ini? Ya tentu pemerintah kota. Oke. Pemerintah kota Pak Rus, karena pemerintah kota adalah representasi dari negara. Oke. Pemerintah kota adalah merupakan organisasi yang diakui oleh negara dalam menangani segala persoalan kemasyarakatan. Oke. Nah, jadi di sini pemerintah kota yang harus bertanggung jawab. Tapi jangan kemudian juga warga Tidak apa-apa boleh. disalahkan pemerintah. Harus. Tapi kan pemegang koordinasinya kan pemerintah kota. Gitu. Karena warga ini juga harus diatur Ya, ya. harus diatur. Kita punya kekayaan apa yang disebut dengan modal sosial. Oke. Samarinda kaya dengan modal sosial. Oke. Saya yakin Ini itu jadi kalau kekuatan pembangunan ya. Kalau pemerintah kotanya memang rajin turun ke lapangan, saya misalnya yakin kalau Pak Rus jadi wakil yang saya. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan politik loh ya. Nggak ada, tapi saya ingin siapapun dia yang jadi calon wakil atau wali kota. Oke. Pertama kali yang dia lakukan adalah naik perahu dari Muara Karangmumus sampai paling tidak ke Muang sana. Oke. Amati kanan kiri Sungai Lihat Karangmumus. morfologinya, lihat aliran sungainya, Jadi, di mana sumbatannya. tidak hanya mempelajari sungai kita di situ loh Pak, tapi kita mempelajari dinamika ekonomi sosial masyarakat kita. Baik. Mengapa masih ada jamban di atas sungai? Itu yang menarik. Penghambat banyak Jadi sampah. masalah Jadi ekologi, kompleks. masalah Ekonomi sosial, lingkungan, masalah manusianya juga terutama dalam kaitannya dengan ekonomi. Baik Bang Bernolus, saya kira malam ini kita mendapatkan sesuatu ya. Ringkas sekali ya. Ya, nggak terasa 20 menit ini. Ya. Nanti kita bicara-bicara khusus lagi. Tetapi sesuatu yang nggak pernah terpikir oleh kami. Saya tahu. Itu pasti bicara soal banjir, kaitannya dengan Sungai Karangmumus, pasti ini di hulu ini. Makanya Pak Arus, orang selalu mau bicara hulu-hulu dalam hati saya. Ini benar tapi tidak rasional. Okay. Benar tapi tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Sesuatu yang dia bicarakan tapi di luar dia punya kendali. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi satu hal yang sering kita di luar daripada komprehensif berpikir kita, bahwa sesuatu yang penting tetapi di luar kendali kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke. Dan ini saya kira sesuatu yang yang baru yang kita dapatkan dari Bang Bernolus. Baik Bang Bernolus, nanti tentu kita akan mengupas dalam lagi. Iya. Kita sayang sekali waktu terbatas, kita tidak bicara soal jenis pohon apa, untuk apa, jenis pohon yang menahan air, tidak terlalu penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana agar pemerintah kota nantinya Pak memiliki kendali atas hulu. Itu jawabannya. Bagaimana agar pemerintah kota memiliki kapasitas ikut mengelola tata guna lahan di sana, walaupun sudah dimiliki oleh pribadi-pribadi atau private atau perusahaan. Baik, saya kira ini penting sekali. Baik, sahabat semua, pada malam hari ini tentu kita mengucapkan terima kasih ini yang luar biasa kepada Bapak Bernolus Saragih PhD. Yang jelas ini bermanfaat ini bagi kita semua untuk bisa belajar terkait dengan Das Karangmumus, terutama dalam konteks penanganannya. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Bernolus, sukses selalu. Doa kami guru besarnya cepat ini. Tidak perlu dikejar tapi diusahakan. Oh iya. Baik, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.